Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar tema 3, yaitu subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Mari kita bersama-sama melihat pembelajarannya ya. Semua benda dan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Tumbuhan sebagai sumber bahan makanan, contohnya nasi, sayur mayur, dan buah-buahan. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia. Bila kita makan nasi, kita akan memperoleh energi untuk melakukan kegiatan. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, contohnya kayu jati untuk membuat pintu rumah. Manfaat kayu lainnya dapat dibuat meja, kursi, lemari, dan rak buku. Benang berasal dari kapas. Kita lihat ya tumbuhannya. Nah, ini tumbuhan kapas. Jika diolah akan menjadi benang. Minyak goreng dihasilkan dari tumbuhan kelapa sawit. Kita lihat tumbuhannya. Nah, ini tumbuhan kelapa sawit. Jika diolah akan menjadi minyak goreng. Berikutnya, teh yang kita minum berasal dari daun teh yang dikeringkan. Tumbuhan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan, contohnya wortel dan jahe. Kamu tahu tidak wortel menghasilkan vitamin apa? Ya, wortel menghasilkan vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata. Sedangkan jahe dapat diolah menjadi minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Contoh hewan ternak yaitu ayam, kambing, sapi, dan ikan air tawar. Semuanya pasti kamu pernah memakannya ya, dagingnya, telurnya. Hewan ternak dapat kita ambil daging, telur, susu, dan kulitnya. Kulit kambing dan sapi dapat dijadikan bahan jaket, sepatu, dan tas. Ulat sutra dapat menghasilkan kain sutra. Domba diambil kulitnya sebagai bahan kain. Kerang dapat menghasilkan mutiara yang dapat dibuat perhiasan kalung dan perhiasan gelang. Selain itu, hewan juga dimanfaatkan tenaganya oleh manusia, yaitu kuda, sapi, dan kerbau. Manfaat dari tumbuhan. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Yang kedua, sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, sebagai bahan pembuatan benang. Dan yang terakhir, sebagai bahan obat-obatan. Manfaat dari hewan ternak. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Ini kita dapat mengambil dagingnya ya, dan telurnya. Dapat diambil tenaganya. Ayo, hewan apa saja? Tadi sudah ya, ada kuda, ada sapi, ada kerbau. Dapat dijadikan perhiasan. Hewan apa tadi? Hewan kerang. Contoh hewan yang dimanfaatkan dagingnya. Contohnya bisa sapi, ayam, kambing, ikan, dan bebek. Kalau yang dimanfaatkan kulitnya bisa sapi dan kambing. Berikutnya yang dimanfaatkan telurnya, ayam dan bebek. Kalau yang dimanfaatkan suaranya, ada burung dan ayam. Sekarang banyak ya yang memelihara burung hias yang diambil suaranya atau dilombakan. Berikutnya dimanfaatkan keindahannya. Ada burung, ayam,
ikan, kucing, dan anjing. Yang terakhir dimanfaatkan tenaganya. Ada sapi, kuda, dan kerbau. Kalau tenaganya biasanya untuk membajak sawah atau menarik delman. Kelestarian alam dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia. Cara-cara melestarikan alam yaitu yang pertama, tidak menggunakan racun atau bahan peledak untuk menangkap ikan. Jika menggunakan racun atau bahan peledak untuk menangkap ikan, dapat mengakibatkan matinya hewan-hewan air. Yang kedua, tidak membuang limbah ke sungai. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, tidak menebang habis pohon di hutan. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Yang pertama, daunnya berwarna hijau. Yang kedua, bebas dari hama atau gulma. Dan yang terakhir, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Berikutnya ada ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Kita lihat ya. Yang pertama, batang atau daunnya layu. Yang kedua, daun berwarna kekuningan atau coklat. Dan yang terakhir, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Ciri-ciri hewan yang terawat. Bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, dan jarang sakit. Ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Yang pertama, malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan yang terakhir bulunya kotor. Sikap kita jika melihat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat, yaitu kita lihat dulu dari hewan ya. Jika kita melihat hewan yang terluka, kita obati semampu kita. Jika ada hewan yang kelaparan, kita beri sisa makanan di rumah atau makanan yang ada. Jika ada hewan yang terjebak atau membutuhkan pertolongan, kita tolong semampu kita. Berikutnya tumbuhan. Jika ada tanaman yang hampir mati, kita harus menyiram dengan air atau kita memberinya pupuk. Apakah kalian tahu montase? Montase adalah hasil karya seni yang menggabungkan potongan-potongan gambar dari majalah atau koran bekas hingga membentuk gambar baru. Gambar montase dibuat dengan cara menggabungkan beberapa gambar atau foto yang diambil dari media cetak. Gambar untuk membuat montase dapat diambil dari majalah, koran, atau media cetak bekas lainnya. Kelebihan dari membuat gambar montase yaitu dapat menggali potensi dalam menggabungkan gambar satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan dan menghasilkan sebuah cerita menarik. Selain itu, dapat mengembangkan daya imajinasi dalam menghasilkan berbagai hasil karya yang menarik. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.